Selamat sore, mohon maaf saya tadi datang terlambat karena ngeri juga ya, karena hujan gede tadi. Tapi ada hikmahnya, saya kira saya menamatkan buku yang kita baca kampus sambil nunggu hujan. Oh iya, gimana? Terakhir saya kira ada beberapa bagian di Cihamplas, di Emperan Toko. Oh iya, Mas. Memang aneh juga ya, agak mengharukan gitu. Saya membaca tulisan seseorang, suara hati seseorang yang disampaikan di kurang 86 tahun yang lalu oleh seorang warga Indonesia juga, di Indonesia yang keadaannya sudah jauh berbeda dari yang dialami pada zaman Muhammad Hatta ya. Apalagi kalau kita pernah pergi ke Bukit Tinggi begitu ya, masuk ke rumah peninggalan keluarga Dr. Muhammad Hatta, kita akan semakin bisa menghayati dan bisa ikut merasa bangga bagaimana seseorang yang datang dari satu dataran tinggi di Sumatera gitu bisa punya peluang dan menghadapi tantangan untuk pergi ke Eropa yang jauh sekali dengan biaya yang tentu saja sangat besar untuk belajar di sana dan tidak hanya memikirkan dirinya sendiri gitu, dan cetuskan, melainkan untuk ikut menyampaikan suara hati masyarakatnya sebagaimana yang terlihat dari buku ini. Saya kira sebelum sampai ke materi bab yang kita baca bersama sore ini, saya kira beberapa pengantar perlu disampaikan. Kita tahu bahwa buku ini adalah terjemahan dalam bahasa Indonesia dari sebuah teks yang ditulis dalam bahasa Belanda yang diberi judul Indonesia Vrij. Indonesia Vrij ini adalah teks pidato pembelaan Dr. Muhammad Hatta atau Bung Hatta di depan pengadilan kolonial di Nederland pada tahun 1928 ya. 1928. Saya kira ini kalau dibacakan oleh Bung Hatta waktu itu diperlukan waktu sekitar 3,5 jam untuk menyampaikan pidato pledoi, eksepsi atau pledoi untuk disampaikan di depan pengadilan. Tapi saya membayangkan yang disampaikan, yang dibacakan oleh Bung Hatta waktu itu hanya bagian-bagian terakhir yang berisikan kesimpulan mengenai cita-cita dan metode gerakan Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia sendiri adalah suatu perhimpunan yang didirikan oleh sejumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda, yang pada mulanya bernama Indonesisch Vereniging, kemudian dalam perkembangannya mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Cukup menarik sebetulnya memikirkan hari ini bagaimana segelintir orang muda dari Ostindis, Hindia Timur, pergi ke Eropa dan menemukan nama Indonesia. Saya kira sebelum mereka pergi ke Eropa yang populer bukan Indonesia ya, tapi Ostindis, kita Indis saja, Hindia Timur. Memang ada satu disiplin ilmu sosial saya kira waktu itu yang disebut Indologi. Tapi kok ini menarik, kaum muda ini menemukan satu nama baru namanya Indonesia, Indonesia ya, Indonesia. Jadi saya kira nama Indonesia ini temuan belakangan, hasil kreativitas orang-orang seperti Hatta, Soekarno, Sahid dan yang lain-lain, dan Malaka dan lain-lain. Nah, tahun 28 adalah, saya bukan ahli sejarah, hanya sempat baca sejarah. Akhir dasawarsa 1920-an adalah untuk meminjam judul buku sarjana Australia yang menulis soal pergerakan kebangsaan, semacam Road to Exile
bagi kalangan pergerakan waktu itu ya. Saya kira di dalam negeri di Indonesia waktu itu Soekarno, Mas Kun Supriyadinata dan yang lain-lain terutama dari PNI itu ditangkap juga, diinterogasi, beberapa dibuang, diasingkan. Juga di Eropa, Hatta, saya kira Nazir Pamuncak mungkin dan yang lain-lain. Meskipun mereka sedang berlibur di Swiss, waktu itu yang dekat sekali dari Belanda, juga ditangkapi, diinterogasi, bahkan Hatta masuk ditahan. Dan ini adalah pembelaan Hatta di depan pengadilan yang mencoba mematahkan anggapan negara kolonial terhadap organisasi perhimpunan Indonesia yang selain disangka menebarkan kebencian terhadap pemerintah kolonial, lalu menyebarkan teror dan mendukung kekerasan dan sebagainya, memperbanyak permusuhan dan sebagainya. Jadi buku yang kita baca ini adalah semula merupakan teks yang disampaikan di depan pengadilan dan ditujukan secara formal ke sebuah majelis hakim. Jadi kalau kita membaca buku ini, isinya seperti kita sedang mengikuti suatu sidang pengadilan ya. Dimulai dengan sapaan Tuan Ketua ya, Your Highness, yang mulia dan sebagainya, Tuan Ketua, untuk maksudnya Ketua Majelis Hakim. Meskipun demikian, saya kira isinya masih bisa kita baca sampai hari ini. Sedikit mengenai sampai ke isinya, saya kira sebagaimana umumnya yang kita rasakan, kita pahami dari tulisan-tulisan Dr. Muhammad Hatta atau Bung Hatta, itu buku ini juga dari segi isi sudah sangat jelas. Tulisan Bung Hatta itu kan jelas ya, lugas, clear gitu ya, tidak bergelap-gelap, tidak bersuram-suram, tegas sekali. Bung Hatta itu kalau nulis runtut ya, misalnya di bukunya Pengantar Sosiologi Ekonomi ya, itu runtut sekali, sistematis, jelas, dasar teorinya jelas juga, metodenya jelas. Atau buku Alam Pikiran Yunani misalnya, sangat enak kita membacanya, tertib ya Bung Hatta. Alam Pikiran Yunani adalah kado Bung Hatta untuk waktu menikah dengan Ibu Rahmi ya. Bung Hatta kasih kado pernikahan menantunya. Ya agak lukis ya, tapi saya kira menarik ya. Dia ada seseorang punya kesanggupan menyusun satu buku pengantar filsafat untuk menandai pernikahan, komitmen cinta. Filsafat dari. Lalu juga pidato-pidatonya saya kira ya. Untuk teman-teman yang penasaran dengan biografi Bung Hatta bisa membaca, saya kira buku Magistros, yang kalau kita membaca buku itu kita melihat sosok Bung Hatta sebagai sosok pejuang yang berjuang sampai titik darah penghabisan ya. Seperti saya melihat seperti seorang pendekar pedang ya, sampai titik akhir mesti. Tidak ada tua, itu tidak ada pensiun di gelombang yang Magistros. Juga saya kira yang juga penting kita baca selain buku ini adalah bahkan mungkin yang sangat penting itu demokrasi kita ya Pak Taufik. Demokrasi kita, saya sih berharap di sini didiskusikan juga demokrasi kita, terutama untuk mengingatkan kita semua atas prinsip-prinsip demokrasi yang kita yakini, kita ingin realisasikan sejak dulu, tapi sampai sekarang masih belum sepenuhnya terrealisasikan. Baiklah, untuk ini bab 3 ini dari halaman 26 sampai halaman 36 ya, ini hanya 10 halaman. Jadi nasib saya adalah menemani teman-teman membaca buku ini. Bab ini, sebagaimana teman-teman telah baca mungkin, saya kira menggambarkan profil organisasi Perhimpunan Indonesia dan perjalanan
dalam sebagai sebuah perhimpunan yang dibagi oleh Hatta ke dalam 4 tahap berdasarkan perkembangannya. Yang tahap pertama dari 1908 kelas sejak kelahiran sampai 1913. Tahap kedua 1913 sampai 1919. Tahap 3 1919 sampai 23, dan tahap keempat 1923 sampai sekarang, maksudnya 1928 dan seterusnya. Saya kira sampai sekarang masih ada sih nama perhimpunan. Oh, ada masih di Eropa, di Belanda. Tapi saya kira tentu sudah sangat lain ya. Mudah-mudahan perhimpunan Indonesia sekarang tidak jadi easy going club gitu ya. Sudah ada, saya kira. Arisan. Meskipun godaan darah itu saya kira sangat besar, bukan hanya untuk teman-teman yang di Eropa, tapi juga di wilayah lain di dunia. Yang menarik saya kira dari perhimpunan Indonesia ini adalah sebagaimana yang disampaikan Bung Hatta, kenyataan bahwa perhimpunan ini semula merupakan perhimpunan yang rileks-rileks aja kelihatannya, semacam ikatan pertemuan antar sesama warga negara dari Asia, anak-anak muda, studenten yang belajar di Eropa, di Belanda. Lalu lambat laun di organisasi ini tumbuh semacam perasaan kebangsaan yang sama. Bahkan lambat laun, terutama kita melihat sejak kedatangan beberapa tokoh luar biasa yang diasingkan dari Indonesia. Saya kira Suwardi Suryaningrat atau belakangan dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo. Saya kira Pak Cipto ya, ada biografinya dan ditulis oleh M. Balfas. Pak Cipto itu beliau juga dibuang ke Belanda, maksudnya diasingkan ke Belanda, dan di sana mendalami teosofi ya, dan menulis beberapa artikel mengenai teosofi. Dan Douws Dekker. Saya kira Douws Dekker di sini adalah Douws Dekker yang menjadi Dr. Danudirja Setiabudi. Karena ada satu lagi Douws Dekker yang kita kenal dalam nama pena Musa Juli, yang menulis novel Max Havelaar. Nah, terutama setelah kedatangan 3 tokoh penting itu pada tahun 13, pengaruhnya terasa ya.